Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Flashback. Selamat Pak, kedua putri Anda lahir dengan sehat, selamat dan begitu cantik, ucap seorang dokter wanita seraya memperlihatkan seorang bayi mungil yang baru saja lahir. Terima kasih Sus, jawab laki-laki tersebut dengan senyum manisnya dan segera menggendong bayinya. Bagaimana keadaan istri saya, Sus? Keadaan istri Bapak saat ini masih ditangani dan juga putri Anda yang satu lagi mengalami sedikit masalah, ujar suster itu seketika membuat Faris mematung. Ada apa dengan putri saya? Tanya Faris lagi. Putri saya baik-baik saja kan dok? Imbuhnya khawatir. Bismillah ya Pak, doakan yang terbaik. Setelah mengatakan hal itu, dokter pun segera bergegas untuk memeriksa lebih lanjut keadaan salah satu bayinya. Faris segera mengazani putri pertamanya. Ia meletakkan kembali bayinya ke tempat tidur bayi yang berada di ruangan itu. Hingga tiba-tiba ia mendengar suara pintu yang baru saja dibuka oleh seseorang. Aku akan mengembalikan perusahaanmu asal berikan salah satu dari mereka, ucap orang itu dengan senyum sinis menatap Faris. Aku tidak akan pernah menjual anakku, ucap Faris dengan tegas. Aku kakeknya, jadi aku berhak mengambil salah satu dari mereka, ucap laki-laki tersebut membuat Faris mengepalkan tangannya dengan kuat. Dialah Fahri, ayah kandung dari Faris. Namun ia tidak merestui pernikahan Faris dan juga Elsa, karena Elsa bukan dari keluarga berada. Faris pun menikahi Elsa juga karena Elsa sudah lebih dulu mengandung. Tentu saja itu karena ulah Faris yang begitu nakal. Namun, meskipun Faris begitu berandal dan nakal, dirinya bisa membangun bisnis di usia yang masih sangat muda. Kini usianya baru menginjak 19 tahun, namun ia sudah berhasil membeli rumah dan membuat perusahaan, walaupun kini perusahaannya diambang kebangkrutan karena ulah ayah kandungnya sendiri. Sementara tujuan Fahri datang bukan karena ingin menerima Elsa. Ia hanya ingin mengambil salah satu anak Faris agar bisa meneruskan perusahaannya kelak. Karena anak Fahri hanyalah Faris seorang, namun ia tidak mau menerima Elsa. Pikirkan keadaan istrimu yang lemah itu, dan juga bila salah satu dari mereka ikut denganku, maka hidupnya akan terjamin dan menjadi pewarisku. Faris hanya terdiam, ia tidak mampu menjawab, ia tidak mau melepaskan putrinya. Walau ia tahu bahwa ayahnya tidak akan bertindak jahat pada keturunannya. Namun berpisah adalah hal yang sangat berat untuknya. Hingga beberapa saat dokter datang dan mengatakan bahwa salah satu putrinya mengalami kelainan jantung. Faris pun akhirnya menyetujui permintaan sang ayah karena ia tahu bahwa putrinya akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Berikan dia nama Azara, ucap Faris begitu lirih ketika menyerahkan putrinya kepada ayahnya. Cih, kamu tidak perlu repot-repot memberikannya nama. Lebih baik kau urus istri dan anakmu, dan untuk perusahaan jangan kau pikirkan, kata Fahri dengan sinis lalu segera membawa cucunya pergi sejauh mungkin. Tidak ingin mempertemukan anak dan cucunya. Akhirnya Fahri membawa Azara ke luar negeri. Ia pun menyerahkan seluruh perusahaan yang ada di Indonesia untuk dikelola oleh Faris. Dan hingga ketika Azara dewasa, ia pergi ke Indonesia dan bertemu dengan orang tua kandungnya. Namun Azara begitu enggan untuk menemui karena ia masih terluka.
Azara mengira bahwa orang tuanya tidak menginginkannya. Orang tuanya hanya menginginkan Azura dan rela menjual dirinya hingga pada akhirnya ia ditebus oleh sang kakek dan diajak tinggal di luar negeri. Itulah mengapa Azara tidak mau menemui orang tua kandungnya. Namun ketika orang tuanya meninggal, Azara ikut hadir dalam penyesalan karena tidak sempat bertemu dengan mereka. Flashback off. Maafin aku, Jingga, maaf. Azara tidak henti meminta maaf kepada Jingga walaupun sudah diusir sekian kali, namun Azara masih tetap bertahan di ruangan Jingga. Aku benci kalian semua, aku benci, teriak Jingga tak henti-hentinya, menangis lantaran rasa sesak yang ia derita. Jingga, kamu boleh membenciku, tapi tolong jangan larang aku untuk tetap bersama kamu. Akhirnya, setelah sekian lama, aku begitu penasaran dengan sosok biru, dan kini kamu hadir memiliki wajah yang sama sepertinya. Harusnya kamu datang ketika biru pergi, seru Jingga menatap tajam pada Azara. Kalau saja kamu datang saat itu, tentu saja Bunda tidak akan depresi seperti itu. Bunda tidak akan menganggap aku sebagai biru, dan Bunda tidak akan terus membandingkanku dengannya. Juga Bunda tidak akan memaksaku untuk meminum obat sialan itu. Pekiknya begitu nyaring hingga membuat air mata Azara semakin deras mengalir membasahi wajahnya. Jingga, aku akui bahwa aku terlalu pengecut. Aku begitu takut karena melihat kondisi Bunda saat itu. Terlebih lagi, kakek mengatakan bahwa aku dijual oleh mereka demi Azura. Aku juga benci dengan ayah sama Bunda. Aku kecewa sama mereka. Itu alasanku tidak mau menampakkan diri selama ini. Setidaknya kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup bersama ayah dan Bunda, Jingga. Sementara aku hanya tinggal bersama kakek. Jelas Azara panjang lebar disertai isak tangis. Jingga, kita sama-sama memiliki masa lalu yang pahit. Aku mohon, maafin aku. Kita bisa memulai semuanya dari awal, oke? Kata Azara perlahan mendekati Jingga dengan sangat hati-hati. Jauh dari dalam lubuk hatinya, Azara sangat ingin memeluk Jingga sejak dulu. Ia sengaja pindah ke Indonesia lagi setelah mendengar kabar bahwa orang tuanya meninggal. Sejak itu, ia putuskan untuk tinggal dan mencari pekerjaan di Indonesia agar bisa sekaligus memantau adik satu-satunya, Jingga. Keluarlah, aku mau sendiri, gumam Jingga lirih, namun ekspresi wajahnya kini kembali datar. Air mata yang membasahi wajahnya sudah tak ia pedulikan, ia hanya ingin sendiri untuk saat ini. Jingga, biarkan aku sendiri sebentar saja, aku ingin tenang. Azara hanya mengangguk pasrah. Mungkin memang Jingga masih butuh banyak waktu untuk menenangkan diri. Jingga baru saja kehilangan kandungannya, rasa sakit akan fakta tentang suami dan almarhum kakaknya, dan juga kedatangan Azara yang mirip dengan biru membuat luka Jingga semakin bernanah dan perih. Aku mau sendiri, aku selalu sendiri, aku mau sendiri, aku selalu sendiri, gumam Jingga terus meracau sambil meringkuk memeluk kedua lututnya. Air matanya semakin deras mengalir, kala mengingat bagaimana sulitnya kehidupan yang ia jalani selama ini. Bahkan ia tidak menyangka bahwa ternyata dirinya masih memiliki kakak dan juga seorang kakek. Sementara itu, di luar ruangan, Langit baru saja kembali dari rumah. Melihat Dokter Azara keluar dari ruangan Jingga, tidak ada getaran apapun dalam diri Langit. Itu menandakan bahwa ia sudah melupakan perasaannya, atau karena hatinya tahu bahwa wanita itu bukan biru. Tapi tak bisa Langit pungkiri bahwa kini dirinya lega karena bisa kembali melihat sosok yang mirip dengan biru, seolah bisa mengobati rasa rindunya selama belasan tahun lamanya. Langit, jangan tinggalkan Jingga. Dia...
"Sayang, hentikan!" Pekik langit begitu melengking ketika membuka pintu. Ia segera berlari menghampiri Jingga dan merebut pisau buah yang berada di tangannya. Ting! Suara benda tajam yang berbenturan dengan lantai membuat siapapun yang di sana lega karena akhirnya pisau itu terlepas dari tangan Jingga. Lepasin aku, Mas!" teriak Jingga terus memberontak di pelukan langit. Ia tak peduli dengan darah yang masih menetes pada pergelangan tangannya, serta dari jarum infusnya. Dokter Zara ingin menghampiri dan membersihkan luka Jingga, namun langit dengan cepat menggelengkan kepalanya. Ia takut bila nanti Jingga akan semakin tertekan bila melihat Zara. "Sayang, tenang dulu ya, tenang," bisik langit sambil mengusap kepala Jingga. "Lepasin aku, lepasin. Jingga mau ikut ayah, Jingga mau ikut ayah," teriaknya terus-terusan menangis terisak. "Cuma ayah yang sayang sama Jingga, cuma ayah. Jingga mau ayah, Jingga mau ayah, Jingga mau ikut ayah." Jingga, tenang dulu, oke?" Langit menghela nafasnya sedikit berat ketika melihat Jingga sudah tidak memberontak lagi. Ia juga semakin mengeratkan pelukannya serta menciumi pucuk kepala Jingga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. "Ayah, Jingga capek. Jingga mau ikut ayah. Jingga nggak suka di sini. Jingga nggak mau di sini," racaunya begitu lirih.